Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sultan Malaka akan mempresentasikan hasil sidang BPUPK dan tokoh yang ada di dalamnya. Namun sebelum lanjut pada kegiatan presentasi, kita akan menyanyikan yel-yel terlebih dahulu. Kami dari kelompok Sultan Malaka selalu tepat, siap dan semangat. Kami kelompok yang paling kece. Kami kan Selalu kompak, Sultan Malaka. Hasil sidang dan tokoh yang ada di dalamnya. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Ada berbagai pandangan yang dikemukakan dasar negara Indonesia. Pandangan-pandangan tersebut itu disampaikan oleh Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikut rumusan dasar negara yang digagas oleh Muhammad Yamin. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan rakyat. Sementara itu, gagasan dari Prof. Supomo yang disampaikan pada hari yang sama berbunyi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Kemudian, tokoh terakhir yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Di antaranya 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Atas usulan dari teman Insinyur Soekarno yang merupakan ahli bahasa, kelima dasar negara yang diusulkan olehnya adalah Pancasila. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno mengadakan sidang yang menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun hasil sidang BPUPK pertama masih belum berhasil untuk menetapkan dasar negara, yang tidak akan ada kesepakatan bahwa dasar negara yang akan digunakan adalah Pancasila. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Hasil sidang BPUPK kedua adalah pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan keluarga negara Indonesia. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan 19 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga dibentuk panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoro, serta panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai Muhammad Hatta. Setelah dilakukan rapat, penentuan wilayah Indonesia merdeka yang meliputi wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. 19 Juli, panitia perancangan UUD membentuk panitia kecil beranggota 7 orang yang terdiri dari Dr. Andes Supomo dan anggota Wongsenogoro, Ahmad Subarjo, Maramis, Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Andes Sukiman. Hasil sidang kerja panitia perancangan undang-undang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945. Lalu pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan rapat Pisino BPUPK yang menerima laporan dari panitia perancangan Undang-Undang Dasar terdiri 3 hal pokok yang harus masuk dalam
Undang-Undang 1945, yakni pertanyaan Indonesia merelakan pembukaan undang-undang serta batang tokoh Undang-Undang Dasar. Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea. Pertama, Piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Dengan disepakati rancangan undang-undang, maka tugas BPUPK telah selesai dan sidang kedua telah ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Dapat disimpulkan, hasil dari sidang BPUPK yang kedua ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Sebelum kita akhiri presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan.